Dia ngomongnya ini dalam firman Allah dalam hadis qudsi, ma zahartu fi syai'in kazari fil insani, tiada nyataku pada sesuatu lebih nyataku kepada manusia. Jadi nyata Allah tu, tempat nyata Allah tu kira-kira pada kita inilah jelasnya. Kenapa? Dengan sifat ma'ani tadi. Bagi kita tinggal berpikir. Tidak bisa bergerak aku ini kalau bukan karena gerak Allah. Jadi yang bergerak pada diri kita ini siapa? Ya zat Allah. Zat Allah ini siapa? Diri. Diri siapa? Ya diri Allah. Itu yang kita akui. Bukan kita mengakui jadi Allah. Nah, ini banyak orang Tuhan ke diri. Ini rusak ngaji ini kan? Tuhan ke diri. Nah, tapi kalau seperti Al-Halat, seperti siapa lagi yang mengaku Syekh Siti Jenar, mereka itu sebenarnya bukan bertuhan ke diri. Mereka itu berkata ibarat kita tadi di luar kesadaran dia. Seperti aku sekarang, aku membaca ayat Al-Quran, Inani anallah. Apa salah? Sesungguhnya akulah Allah. Ya kan? Tapi aku berkata demikian itu bukan aku ngaku diri aku Allah. Yang berkata itu Allah. Inani anallah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kira-kira apa Win? Tanyalah Win. Tanyalah lagi Win. Itu muzakaro. Lemak muzakaro nih. Cepat anunya. Cepat timbul nih. Cepat timbul. Udah dibuka aja loh. Tidak juga, jangan berprinsip seperti itu. Jangan, kadang-kadang tuh kan kalau dicoba dulu, aman kendala baru tuh. Iya. Paham. Jalan itu lah susahnya. Iya, masih agak lepas tuh lah. Kalau kita duduk sholat, duduk belakang pengajian ini balik asal lagi. Centul. Nyentuh di sini. Banyak ada nyentuhnya kan? ini lepas nih kan ya. Kadang itu namanya. Bukan nyenggol itu. Iya. Kalau nyenggol lemak kan? Terasa. Nyentuh dikit. Tapi alhamdulillah. Kenapa? Walaupun seperti apa, walaupun bagaimana, di dalam surat Al-Ankabut itu Allah berkata, najahadu pinalana di yanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan kuhantarkan, akan kubukakan, kata Allah. Jangan ragu-ragu, tapi bersungguh-sungguh. Artinya memang kita kepengen, artinya itu nah. Itu tadi, yang namanya kata-kata kepengen baca niri, dasar ngomongnya itu. Seperti gitulah, kepengen pinter catur. Kemana-mana mau apa catur. Nantang wong nak ajak wong main catur tuh lama. Nah, kira model itu. Itu di dalam kaji ini itulah. Kalau memang kita kepengen tajalli, kepengen nyato Allah ini pada kita, ya otomatis mulai dari melek mata sampai kena tidur lagi, itulah yang kita rasoi. Duduk dewek kita lamoni, kan? Nah, kita ingat ke kaji kita nih. Seperti aku. Bukannya aku ngomong apa, bukan minta katakan anu. Ya yang ku ingat ke dalam sehari-hari ini tidak ada lain. Kaji ini lari. Jadi memang disuruh merenung kan? Iya, suruh merenung, suruh tafakur. Penyakit kita tuh kalau dengar ceramah yang syariat ini, balik asal. Benar itu. Lagi Sabtu sama Minggu ada kan Indonesia berzikir kan. Dengar di TV One tuh. Iya. Dengar dan mulai
galau lagi. Tidak, Pas Win. lagi. Itu model ini aku juga tahu kiatnya, ya, kiatnya. Itu kita iyakan. Jangan kita bantah. Tapi itu kulit. Nah, model itu. Itu kulit, ya kan? Artinya mana kata kulit? Ya syariat. Yang disampaikan oleh wong itu tidak kati salah. Itu prinsip. Jangan kita bantah, tapi itu syariat. Jadi yang kamu sampaikan itu betul, benar 100% tapi syariat. Kira-kira itu nah. Ya kan? Nah, kita ini hakikatnya. Jadi jangan kita belajar hakikat ini menutupi tentang syariat, salah. Ya kan? Tuh. Yang bagus itu kan bersyariat dan berhakikat. Itu yang bagus, yang sempurna. Itu. Itu nggak nyambung kayaknya itu yang kalau belum sambung. Belum nyambung gitu. Itu sebenarnya bukan tidak nyambung, Win. Ya? Yang penting mana boleh membungkus. Iya, bukan sebenarnya tidak nyambung. Aku paham maksud Edwin tuh. Bukan tidak nyambung. Sebenarnya itu sudah nyambung. Cuma juga tadi kita ini ngaji hakikat, ngaji barang itu tadi barang tidak kejingoan. Ya kan? Iman, keyakinan. Nah, jadi singkir ke yang keinginan kita, yang nak jelas itu. Jelas tidak baca jelas, tidak baca nyata kira-kira itu nah. Jadi yang penting apabila di dalam melaksanakan sholat misalnya sudah ingat, itulah nyambung artinya tuh. Kecuali waktu kita sholat tidak kita ingat niatnya tidak nyambung. Nah, seperti Mu'ajuwin tadi, begitu nak masuk sejadah kita lah berkata la hayun la alimun la qadirun. Inilah nyambung artinya. Lah nyambung, tinggal kita ngerasa ke ya merasakan tadi itulah dia ngomong ke ngaji ini kan puluhan tahun, Win. Lah. Iya. Nah, itulah kita terus. Kalau beliau itu almarhum Pak Karni tidak meninggal, masih terus ngaji. Nah, beliau meninggal. Hati tamatnya ngaji nih, kira-kira mah itu. Nah. Jadi kuncinya tuh kesadaran kita. Aku juga tahu kuncinya. Kesadaran kita kepada sifat 20 ini, sifat 20 inilah yang kita pahami, itulah diri zat. Itulah zat, itulah diri. Diri siapa? Diri Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, inilah yang nak kita sadari. Nak kita yoga. Jangan ragu. Yoganya tadi. Kita yoga. Tidak, aku bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ini itu maksud aku tuh. Asal jangan kamu mengakui. Ya kan? Nah, aku Allah salah. Yang kita yoga itu. Yang hidup ini lah kita yoga. Bukan aku. Nah, kalau terbalik, justru wong yang tidak ngaji nih yang sebenarnya mengaku Allah tuh. Sebenarnya nih orang yang tidak ngaji di sini yang sebenarnya ngaku diri jadi Allah tuh. Kenapa? Yang hidup dia merasa dia. Ya? Yang melihat merasa dia. Apa tidak dia merasa ngaku? Kan? Nah, kita yang ngaji ini jelas tidak ngaku diri jadi Allah. Nah, wong terbalik. Oh, ngaku diri jadi Allah katanya. Ngaji cak gitu nih. Terbalik. Wong yang tidak ngaji nih ngaku diri jadi Allah. Itu. Ya Daniel waktu nyamkan waktu kita buat di malam
Depan cermin katanya. Ya, itulah. Cermin besar lagi. Cermin besar. Lagi itu di kota gede kan semuanya. Anjing yang saya kami. Ya lama gitu aja, tidak pernah stabil. Iya. Kita tuh di situ tuh kadang dapat waktu tidur sudah begitu gitu. Tidur di situ lah, tidur di begitu lah. Senyum gitu, jenguk-jenguk. Kadang-kadang kita jenguk di kita telanjang. Kadang kita jenguk di gitu pakai nakot. Iya. Macam. Dan Itu. Tapi juga tadi. Terus terang baik. Bukannya bukan kita ngomong kenapa bukan. Ya bukan kita mengatakan ilmu kita lah tinggi bukan. Tapi tidak kati. Pak Karin jengol. Tidak jelas ke seperti ini. Tidak. Kau carilah kaget. Bukan yang ngomong apa. Paling itu tadi tarian-tarian baik. iya. Nah, Iya. itu tidak bakal ketemu ini. Aku ini merasa nih aku ini saro dulu nih. Aku tidak jangan nyaroi mulu. Sudah, memang ilmu ini bukan ilmu gitu. Nggak dibagi, bagi galak. Beritibar, bertamsil, guru-guru banyak kan? Iya. Itulah. Tinggal kita mau. Iya. Tuh. Aku ingat dia dengan kata-kata beliau tuh Pak Karni. Salah satu ini kan omongan dia. Sesungguhnya Allah itu jauh tidak ada antaranya, dekat tidak bersentuhan. No, singgonya mata nih, anu ini maksudnya jauh tidak ada antaranya. Tapi jadi inilah yang disebut mengesahkan Allah. Allah tahu. Wong awam tidak banyak, tidak tahu. Yang sebutnya mengesahkan Allah itu Allahu Akbar. Hah? Yang mengesahkan Allah itu artinya apa? Kita kembalikan keesaan Allah itu. Tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Itu yang disebut mengesahkan Allah itu. Tidak menyampur ke diri yang lain. Termasuk kita kembalikan kepada Allah hak dia. Jangan sekali nak ngakui kita punya. Tunggu katanya azab tadi. Nak ngaku-ngaku. Aku segera nitip bayar kau tuh. Iya. Ya kan? Jelas ayat ini yang kubaca tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menagih, memerintahkan untuk mengembalikan amanahnya kepada dia, kepada yang hak. Kan? Jelas itu. Maka dikatanya penuhi janjimu, maka akan kabulkan keinginanmu. Apabila sudah kita penuhi janji kita dengan dia, maka keinginan kita apapun dari sini nak minta kurma dapat. Pikir itu pahamnya itu. Kepengen nak malam ini nak sholat di Masjidil Haram bisa. Asallah kita penuhi janji kita dengan dia.
Ini dah masih nak korupsi. Nak korupsi. Iya, masih nak ada kita. Masih nak ngakoi. Ini susahnya. Oh ya Allah. Merasa ada kemampuan bela sudah salah kita. Maka mengaji ngomong anu. Kamu tuh nggak azan tuh, kamu dengar gak? Apa jawab gitu? La haula wala quwata illa billah. Woi, singin aku nggak ketahuan aneh. Ada juga ilmunya itu. Nggak mudah ya dah. Mana nggak nyambung banget dah kamu tuh. Hayya salat, mari kerjakan sakit, mari kerjakan sholat. Kita jawab. Mari kita sholat. Sholat itu kan perlu gerak, perlu kata-kata, perlu tengok, perlu buka, perlu kalau hati bergerak. Kan itulah ngomong tidak mampu. Selama ini tidak dipikir, tak mikir ke sholat Israel. Selama tadi pagi tuh ada seorang Israel. Mainnya tidak sengaja tak balik. Tak kalah original. Nengok hari sekarat itu nak nunggu sholat Israel. Keluar di debit yang keluar ni. Lain dah keluar. Pak Johan dah keluar. Usman Fendi dah keluar. Tohir dah keluar. Nggak keluar dari masjid. Iyo. Nunggu sudah lah mati. Lah mati. Wong ngapa teriak dari rumah sih? Iya, wong kan channel nih tukang bawa omongan. Iya. Tak jingok kenapa nak baju yasin mungkin nak baju yasin apapun. Nah, ada orang Pak itu hanya kesebut saya di. Memang Pak itu benci dengan wong tidak galak masuk masjid tu. Benci dia. Tidak pernah masuk. Walaupun aku tidak pernah nih uji almarhum. Kaget masih di depan juga. Depannya dia. Depan ya. Norinya keluar tu, ada di mana? Bukan tu, saya tak keluar. Nak nunggu ke sholat batal sholat Iya. Isra itu kalau keluar. Syaratnya itu. Ya, iya. Pak jelas tuh itu baru tahu tahun 2018 kita bilang. Muhammad. Ya bukan tak jadi masa itu, jadi wah, laju lah. Jenderal ni tahu rumah. Rumah kan saya jadi masjid. Woi masjid, kawan aju. Kawan akrab ni kena sekarang. Ya rumah sudah semayang balik. Nah, tak lama baru aku duduk sudah pakai lagi. Krek. Kunci anu ni. Speaker solat masjid ni. Nah, je laju. Nak ngomong apa lagi? Krek itu minta ngomong ke Assalamualaikum. Berita duka. Iya. Rupanya Nuri lagi tahu aku tak mau ke api. Nah, ada aku nangis gitu. Di rumah tu nangis. Aku dah galak cepet-cepet sana. Aku nak tambah dengan tambah teman nangis. Aku duduk gitu nangis itu kan. Iya. Lama baru boleh. Besar, tinggi, tegap. Berdebuk bagian minggu tu mati. Takut dia masuk gereja tu. Kumisnya tu kan ada mayatnya. Mayatnya dimasuk ke hati itu ke dalam api. Oh. Jadi bantuin masuk ke Pak Yuding malah kumisnya tu hitam baru semir kumisnya. Aku di sana ya. Tak galak dia tidur di hotel jam itu. Pastilah dia ngobrol dengan dulur dia. Akrab dia ni kan. Iya. Cak aku ni lah. Takut kan.
Tengok lah dia ke kumis. Bagi dia semua tengok tu. Awam lah kumisnya. Kumis tebal itu. Yang main putih kalau dia tu kumis hitam. Memang galak jadi Nyemir kumis lah. kumis tu. Galak ni ang. Pada rambutnya disemir kuning. Kuning rambut. Astagfirullahaladzim. Ada gitu. Kalau nganu ke kak, kalau aku tengok izin itu, kalau apa tu? Kalau nyemil rambut, enggak, aku nak terbayang itu kan. Kuning tempoh hari rambutnya. Oh, dibukanya koknya. Bekas preman pasal 16 itu. Itulah namanya itu diubah Ahmad Tabari itu. Dia nih cerita kali ini tadi makalnya minta ampun. Dulunya. Iya lagi kecil tuh. Jadi lagi kecil tuh diubah nama dia tuh memang Heri namanya itu. Berubahlah Ahmad Tabari. Ya jadi pakai dia. Kawin sama mati nih lah dipakai. Makan anjing sudah, dan makan babi sudah. Kalau minumannya kuat minum. Kalau bang sopir baca ke peti-peti. Jadi lama. Tapi lah tuan ni lah balik. Tidak lagi. Tidak lagi. Dia malah ngaji dia tuh. Ngaji dengan anak siapa? Kakak. Tapi kaji juga itu kan. Kajingannya itu. Itu pernah orangnya melok orang. Enak. Pernah ya? Yang bantahan. Iya. Bantahan yang enak. Jangan lah apa tadi mau. Kaji nak ribut malam. Yang di sini. Kakak Di itu. rumah dia mau meninggal itu. Rumah melok dengan kakak itu. Kak Man itu. Kenapa? Gak ingatnya namanya dia. Kenapa kita sholat minggu ini? Kita tuh Nur Muhammad tuh ditetes ke sini. Nah. Iya. Ingatnya itu. Nah, maka kita tuh waktu nasad Allah tuh itu tuh ngeliat ke situ, ngeliat ke kuku ini. Kali tetesnya lagi. Iya. Aku ingatnya nih. Cepet-cepet kecup. Kamu tetesnya lagi. Aku tidak lupa itu. Kata aku mau mana? Iya. Kalau yang model-model itu tuh kadang-kadang memang itulah jung aliran tadi. Kalau kita ini bukan aliran, ngaji tauhid. Memang inilah. Nah, inilah yang diajarkan oleh Aribila kan, aulia-aulia, ulama-ulama. Dan bukannya aliran, bukan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Itu. Ini model itu tuh. Mampu. Kamu di temari apa dia emang yang kamu tengkar gitu, kamu debat gitu. Ingat ya? Karena aku udah ngaji dengan Kaizen itu. Iya, tak kamu terima kamu. Iya, tak nerima. Karena lah ngaji. Lupa apa dia. Cuman dia dingin lah kata aku. Iya. Memang nah itulah ya, karena kita pikir-pikir. Jadi kadang-kadang kita tidak baca nyala penuh, ya, karena sepecem kali. Kalau dia kada sampai, belum sampai ke sini. Nama mana akhirnya sampai gitu. Kalau dia tidak nerima, tidak salah dia sebenarnya. Nah, kamu ingat tak dulu? Yang aku tunjuk buku dulu. Tunjuk buku tentang itu dulu. Kamu kan lah punya persepsi lain. Apa dia? Iya. Ya kan? Nah, itu martabat 7. Iya, martabat 7 itu. Dia. Jadi lain ini. Ya karena tidak dikaji lagi. Iya.
kalau dikaji lagi. Di daun habis minta minta petunjuknya. Iya. Nah, Ya, kalau memang martabat 7 ini sebenarnya itu tadi itu kan kaji kalam. Jadi martabat 7 ini mulai dari alam ahadiyat, wadat, wahidiyat, alam ruh, alam ajsam, ya kan? Alam insan dan alam rahim. Alam rahim, alam insan. 7 martabat itu. Jadi dia ini tanazul dan tarki, naik dan turun. Nah, di kaji kita ini, inilah dasarnya sebenarnya disebut alam ahadiyat itu mana? Jadi surat Al-Insan itu, hal ataka alal insanu hinum minad dari lam yakun syai'ah. Bukankah pada waktu itu ada satu saat yang pada saat itu belum bisa disebut? Itu bacalah yang di depan kita masjid itu, yang pertama sekali ayatnya pertama sekali itu yang dibuat pakaian itu bingkai. Surat anu itu Al-Insan itu bacalah ayat 1 itu, hal ata alal insanu hinum minad dari lam yakun syai'ah maskuro. Bukankah pada waktu itu ada suatu kurun masa yang mana pada waktu itu belum ada bisa disebut dengan segala sesuatu, belum ada bisa disebut. Artinya masa waktu itu kasar ngomongnya gitu nih, belum ada segala sesuatu. Aras belum ada, surga belum ada, roh mahfuz belum ada, neraka belum ada. Belum ada kalau Belum ada segalanya belum ada. ada Tuhan nih. Iya, Kalau kalau iya, istilah buku nafis itu yang ada itu sendiri belum ada. Kata-kata ada tuh nah maksudnya itu. Ada sendiri belum ada. Nah, kata-kata ada tuh maksudnya itu belum ada. Nah, pada saat itulah yang dikatakan alam kosong. Kosong sekosong-kosongnya alam ta'yin. Itulah yang disebut Tuhan yang sebenarnya. Nah, kenapa? Itu dikatakan Tuhan yang sebenarnya tidak punya nama. Nah, ini kalau kita ngaji wujud, Tuhan yang sebenarnya tidak punya nama. Allah ini bukan Tuhan. Nah, kagak salah kalau menyampaikan nama. Allah ini bukan Tuhan. Allah ini nur ilahi. Nur ilahi panggilannya Allah, sebutannya Allah. Allah yang sebenarnya tidak punya nama. Sesuai dengan alam ahadiyat itu. Itu alam ahadiyat itu tidak ada nama, belum ada nama. Maka katanya dalam hadis kursi, jangan kamu sembah wujud apa, jangan kamu sembah asmaku, jangan kamu sembah apalku, jangan kamu sembah sifatku, jangan kamu sembah zatku, tapi sembah aku katanya. Nah, aku ini yang perlu kita cari. Ya kan? Asma siapa? Asma itu Allah. Jangan kamu sembah asmaku, namaku katanya. Nah, itu kamu kunjuk itibar itu, ya kan? Cuma mengajung, mendekat di Pak Sukri hari Pak itu namanya. Yang kita dekat itu bukan namanya. Ya dah. Nah, yang kita mbak itu kasar ngomong itu adalah hati kecilnya tuh, nah, kira sifatnya tuh, apa pribadi Pak Sukri itu, yang kita mengajung dekat itu, sehingga pacak dekat, ya kan? Nah, kita begitu juga. Allah ini nama, bukan Tuhan yang sebenarnya, nur ilahi. Kalau diumpam lampu, Allah ini, ya dah, Allah ini sinar itu kan, sinar menderang itu Allah. Yang Tuhan sebenarnya yang kawat dalam lampu itu, yang kawat di dalam lampu itu Tuhan yang sebenarnya yang tidak punya nama. Nah, cuma kata Allah dalam hadis kursi, kata Tuhan yang sebenarnya ini, ya cukup Allah bagiku. Kalau kamu mau menyebut aku, cukup dengan sebutan Allah. Seperti kita nyebut lampu, tidak kita nyebut kabelnya, tidak pernah kita nyebut kabel dalam itu. Yang kita sebut lampu itu, yang kita sebut lampu. Tapi yang sebenarnya yang terang benderang itu cahaya ilahi. Cahaya ilahi inilah yang disebut nur ilahi. Nur ilahi inilah yang disebut Allah. Yang Allah yang sebenarnya Robbi Izati, Tuhan zat, Tuhan yang menciptakan zat. Kabel yang menciptakan itu. Nah, yang mendatangkan sinar itu. Nah, ini itu tadi susah memahami ini. Kaget, bukan tidak. Kita buka galau kaget. Itu kan kita mantap dulu sifat ini kan. Kira pernah bertanya dulu dengan apa? Yang Pak Haji kalau ada dulu. Jadi
itu jika lagi Tuhan itu yang namanya roh itu diciptakan cak gunung bareng saya. Kayak dibuat dikit-dikit cak umbat lewat. Ini bisa aku Susah gue ngomong tuh. Pilih. Adonan gini, adonan sagu susah. Susah gue ngomong tuh. Jangan. jadi nyawapna Alpi. Tidak baca mam itu katanya dibuka di sini. Nah itu kamu tuh yang gak buka kita tahu. Iya. Jadi Maka di dalam kaji kami itu yang dia itu apa asal la ilaha illallah? Apa asal la ilaha illallah? Asal la ilaha illallah adalah gerak daripada Tuhan yang sebenarnya. Gimana Tuhan yang sebenarnya? Ya Tuhan yang sebenarnya tidak bernama. Nah, yang bernama ini kira-kira ini paham sekali lewat ya kaji ini. Allah ini di sini. Nah. Ke sini bagi makhluk ini Allah Tuhan. Ya. Allah ini Tuhan bagi makhluk. Allah ini Tuhan yang disembah, taruhlah kasar ngomong itu. Nah bagi Tuhan yang sebenarnya Allah ini sifat dia ini nih. Jalal dan Jamalnya. Jalal, Jamal, Kahar. Sifat lagi apa itu namanya? Ah, inilah. Jadi kata yang ini cukup ini bagiku. Nah, kata yang Tuhan yang sebenarnya ini. Kalau kamu nak nyembah aku, kira cukup ini. kamu nak tahu dengan Nah, tahu dengan aku, kira itu cukup ini. Nah, karena ini dengan ini esa. Nah itu. Nah, inilah kalau kita umpamakan lampu, inilah kawat lampu. Ini nih ya boklam ini yang terang benderang ini. Sebab yang pertama sekali awwalu ma khalaqalahu nurun nabiyyika ya Jabir. Yang pertama sekali diciptakan Allah adalah nurnya. Nur ilahi. Nah, dari nur ilahi inilah diciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah bahasa kita ini turunan ketiga, kira-kira kasarnya. Nah, dari Nur Muhammad inilah baru diciptakan seluruh alam ini. Nah, di seluruh alam ini dari Nur Muhammad inilah yang menciptakan Lauh Mahfuz, neraka, surga, kursi, langit, bumi beserta isinya, galo-galonya dari Nur Muhammad ini. Nah, semesta alam dari Nur Muhammad inilah. Nah, Nur Muhammad inilah yang menciptakan segala macam ini. Nah, termasuk ruh kita, termasuk jasad kita. Nah, paham wong jasad ini dari tanah, air, api, angin. Kembali ke penciptaan Adam. Nah, sementara air, api, angin, udara ini, air, api, angin, tanah. Ya? Nah, ini kalau kita kembali ke laulaka ma khalaqtu ablaka, tidak aku ciptakan segala sesuatu kalau bukan karena engkau ya Nur Muhammad. Jadi air, api, tanah, angin ini dari mana? Dari Nur Muhammad. Nah itu pahamnya itu. Jadi tidak ada segala sesuatu ini kalau bukan karena Nur Muhammad. Nah, ya kan? Nah jadi sedangkan kita ini jasad kita ini dari Nur Muhammad. Karena air, api, angin, tanah. Kira air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah. Tadi dari mana datangnya? Nur Muhammad. Naruh kita ini dari mana? Ya Nur Muhammad juga. Jadi kita ini ya Muhammad, Rasulullah. Luar dalam sebenarnya. Nah itu kita bersepakat itu. Nah itu yang dikatakan bersafaat itu yang disebut itulah rukun qalbi, disebut bersafaat tuh. Berwasilah. Nah, rukun qalbi itulah Rasulullah itu. Nah Rasulullah ini kan kata-kata. Nah, perlu kita paham ini kata-kata. Ini seperti kita mengatakan nyawa, nyawa ini, nak paham ini. Nyawa ini, kalau dia berpikir itu akal namanya. Ngerti? Kalau dia berpikir akal namanya. Kalau dia hidup nyawa namanya.
Kalau dia mendengar, pendengaran namanya. Melihat, jadi penglihatan namanya. Nah itu. Lah kita pada ini. Kita perlu paham. Apa? Ini ilmu, ilmu. Kodrat, irodat, sama, basar, kalam. 6. Ini nyawa. Hidup, hayat. Nah, ini nih. Jadi ilmu ini kelakuan hayat ini. Kodrat nih kelakuan hayat ini. Jadi jatuhnya itu tadi. Kalau dia kembali ke apa namanya, ke ilmu, taruhlah ke itulah disebut akal. Disebut akal. Kalau dia kembali ke sama, disebut sama, pendengaran. Barang ini sebenarnya bukannya Mak Oji mengajeng tadi. Cumpilin ini kalau ini pendengaran. Cumpilin ini. Tidak, barang inilah. Nah, barang inilah. Sama seperti itu tadi yang kau ngomong tadi. Nur ilahi, Nur Muhammad, barang ini siko. Nah, ya. Barang ini siko, Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Kira-kira itu. Disebutan Nur Muhammad karena Nur Muhammad ini, kira-kira ini pengertiannya, pemahamannya. Karena dia menciptakan segala sesuatu, segala macam ini, maka disebut Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad. Ya kan? Kalau dia tidak menciptakan segala macam ini, Nur ilahi. Nah, sekarang model ini. Ini contoh lagi biar paham. Aku ini pegawai di 3 perusahaan. Kira-kira. Di perusahaan ini aku ini kabit, kepala bidang taruhlah itu, mandor taruhlah. Di perusahaan di situ aku ini wakil direktur. Di perusahaan sana aku direktur, kira-kira itu. Uangnya inilah. Barang itu inilah. Jadi kedudukannya kita di martabatnya. Itu dikatakan martabat 7 tuh. Pemahaman martabat 7 tuh. Jadi maka dikatakan 6.666 ayat bersimpu kepada Fatihah. Fatihah bersimpu kepada Bismillah. Bismillah bersimpu kepada Ba. Ba bersimpu kepada titik. Barang itu siko itulah titik itulah. Nak buat apa baik? Awal titik. Nah titik inilah sebenarnya nak kira-kira, ya kan? Nah, ini titik. Nak buat bundaran. Nah, titik dulu. Nah, kembali ke titik. Nak buat huruf A, titik dulu. Seret, ya dah. Taruh ke pena, titik dulu. Nah, yang mana yang titik ini? Yang mana martabat titik ini? Inilah martabat wahadiyat namanya. Nah, martabat ahadiyat yang mana? Martabat ahadiyat yang ini. Yang kosong ini. Belum ada apa-apa ini. Inilah martabat ta'yin namanya, alam ta'yin, kosong. Nah, Allah apa di kita tadi itu berkehendaan tadi turunlah ke alam wahdat. Inilah alam wahdat. Titik. Nah, titik ini. Inilah titik dikatakan nokta awal. Nah, nokta awal ini. Inilah yang disebut nur ilahi. Khadim. Ya kan? Nah, dari titik inilah kira-kira kita tadi kapanlah bergerak, inilah alam wahidiyat. Nah, masih di sinilah tapi. Nah, inilah yang disebut qadim seqadim-qadimnya. Ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Ini qadim, alam qadim. Nah, alam qadim. Alam azali disebut kalau dalam alam. Inilah. Nah,
setelah ada apa namanya? Setelah ada alam ruh, ini alam ruh. Alam ruh ini sudah termasuk alam baharu, Bang. Alam baharu. Jadi kita ini alam hadiat, alam wahdat, alam wahidiyat, alam ruh, alam ajsam, alam rahim, alam insan. 7, martabat 7. Ini disebut martabat 7. Itu. Inilah disebut alam kosong sekosong-kosong ini. Nah kita ini, yang kita yang para wali ini, maaf ngomong itu, para wali ini duduk di sini mah, di titik ini. Ya. Nah cuma satu wali yang di lembaran kosong ini. Siapa? Syekh Siti Jenar. Ya. Cuma para wali, karena kekeliruan Syekh Siti Jenar cara menyampaikan sehingga tidak diterima oleh para wali ini, dianggap ini sesat, salah, takut nyesat ke umat. Padahal tidak, yang sampai di antara para wali itu Syekh Siti Jenar, yang sampai ke yang ketiadaan ini. Kalau para wali yang itu sampai ke titik ini, kira-kira itu. Lumayan itu. Iya, sampai zat mutlak. Iya. Sampai zat mutlak. Nah, ya kan? Zat mutlak ini masih ada usul. Jadi ini kan kata-kata usul. Kita ini katakan usuluddin, itu ilmu usuluddin. Usuluddin itu kan asal agama, mengasali. Nah, zat mutlak ini masih ada usul. Tapi kalau yang kosong ini habis usul. Dia ganti lagi. Nah, para wali ini masih ada sih. Masih diusulin. Tapi itu tadi, lah bahasa kita lah canggih. Masih pacet ngobrol. Lah ada jarak gunung ujinya Jabal Kab. Iya. Ujinya jarak gunung seperti sejengkal bagi para wali itu. Itu. Tidak lagi, jarak waktu lagi. Gue cuci aku duduk di sini, mang datang sini mang, datang di ngaji. Oh iya. Di sana lah nyawa. Baru sampai di sini juga. Nah iya, ada depan tai. Kenapa? Ya mau ngomong. Iya, ini kita berkaji bangsa. Zat Allah meliputi sekalian alam. Mana zat Allah sebenarnya? Ini zat Allah meliputi sekalian alam. Mana sebenarnya zat Allah? Inilah zat kita, zat Allah di depan kita ini. Tidak. Inilah zat Allah. Cari kalau tidak ada ini di dunia ini. Baca hidup atau tidak kati itu ini. Bukan zat asal. Bukan zat asal. Sama. Inilah. Itulah tadi diumpama dengan ikan dan Itulah diumpamakan oleh Nabi seperti ikan di dalam air. Ya gitu, ini sebenarnya zat Allah. Ini zat Allah melingkup ini. Tidak ada yang tidak diliputi oleh zat Allah. Maka dikatakan walillahi masyriqu wal maghribu wa ainama tuwallu fasma wajibah. Kemanapun kamu menghadap, asal ini hati ini yang dihadapkan, bukan mata zahir ini. Itu. Maka kalau kita sudah duduk di sini, pandangan kita tidak sampai. Kita tidak ngomong karena mandang tidak mandang asbab ini, kita pandang di antara asbab ini kita pandang. Nah, maka kata sahabat itu tidak ada yang kupandang pada sesuatu melainkan Allah besertanya. Tidak ada yang kupandang pada sesuatu itu melainkan Allah sebelumnya. Tidak ada yang kupandang pada sesuatu itu melainkan Allah sesudahnya. Tidak ada yang kupandang pada sesuatu melainkan Allah besertanya. Nah, bersamanya. Inilah. Kenapa? Tadi yang dipandang mereka sudah jelas memandang zat Allah itu nyata bagi mereka. Tidak ada keraguan. Itu.
Nah sekarang ini hancurlah ini kalau baca. Batu bakar ya. Siram basah tak? Kalau baca basah. Hah? Gempa bumi segala macam. Nah inilah kenapa para wali ini makinilah tidak menyerupai segala sesuatu. tidak menyerupai segala sesuatu. Mana yang menyerupai dia? Inilah yang menghantarkan wali seperti zaman ada iPhone, ada HP ini. Zaman dia itu dulu. Ini yang hantarkan nih. Lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Maka dikatakan yang dikatakan nih, kalau kita jadi laut, aku pernah baca Bang Paham Supi itu. Kalau kita jadi laut itu, apa susahnya? Semenit tidak nyampe kita sampai ke seberang barok lah, yang gitu. Jangan seberang ke Australia sana. Kita jadi laut. Lah bagian itu. Nah, Lah situlah. lah situ. Ibaratnya ini kaki Australia. Nah, kalau kita lah di sini, nah itulah dikatakan kata istilah sesi jenar itu yang viral itu manunggali kaulah gusti, bukan ya apa ini itu cuman dianggap wong salah, pemahaman ini tidak paham tadi dianggap salah sesi jenar itu. Dibuatlah cerita macam-macam, sesi jenar disembelih segala macam. Tidak ada sesi jenar sampai sekarang tidak mati sesi jenar. Yang tidak mati ini Nabi Khidir sudah mati. Kira-kira itu Nabi Isa tidak mati. Sesi jenar tidak mati. Kalau ini duduk di anu ini tidak mati sesi jenar. Raib. Cuma di dalam film, di dalam anu ya disembelih, dipancung oleh rombongan Wali Sembilan ini kan? Tidak. Kaget kamu ini omongan ini mau ngomong bukan aku tahu, bukan Sumbar apa. Ini omongan Pak Wo. Kalau kamu lah duduk di sini kaki kamu melok ngaji dengan rombongan itu. Hadir rombongan ini. Ya. Yang mana yang dikatakan ini seperti itu? Kaki kita di jalan ke dalam keadaan tidak sadar itu, sep hilang. Yang uang lain juga kita koma, uang lain juga kita koma. Sebagaimana kejadian Rasulullah. Isra Mi'raj itu. Lama kok ya sekarang mau ada di nilai lah kalau nak kita perhatikan ya. Nak kita tafakurin mana bentuknya ngomong ini. Mana bentuknya ngomong ini. Kalau bukan yang inilah nak. Ini kan mazharnya, nyatonya. Maka ngomong dan mengajung. Ini layar, ini infokus, infokus ini kalau ketik layar ini kemana pacar nyingoknya? Kalau ada layar inilah layar nih. Kamu tidak ketik layar ini, baca buktinya. Nah itu mam. Maka berani bersumpah, tidak nyata Allah bagi kafir aku. Oh. Tuh. Aku yang mulai rasa yakin ni, cara ngaji ni, ngaji kamu ni, yang alam tak jadi tu.
Jadi yang lain kan baharu sifatnya. Termasuk surga, neraka, aras. Itu baharu. Terus Diciptakan kan? Iya, barang diciptakan, barang itu kan. Nah, jelas barang diciptakan ada bangkonya belum diciptakan. Nah, sebelum barang ini diciptakan berarti titik. Belum ada nama tadi. Kan? Segala-galanya diciptakan, termasuk surga, neraka, aras, apapun dunia dan alam semesta ini kan. Yolah kalau kalau barang ini diciptakan berarti ada bangkonya belum diciptakan. Nah, sebelum barang ini diciptakan, kan Tuhan itu berdiri sendiri. Belum ada siapa-siapa. Belum ada namu. Belum Siapa ada belum banyak namu? Siapa nak nyebutnya? Dia Dewi kan? Aku malah yakin, oh iya benar. Padahal aku tunjuk Pak Haji Bukul, apa dia? Oh iya benar. Nah barulah Tuhan itu mentajalikan nur ilahi. Nah dari nur ilahi itu, dari nur ilahi ini yang menciptakan Nur Muhammad itu. Aduh ada yang galau-galau ini cerita itu kan. Nah, iya benar ada kira tuh aku ni cara kalau ngomongnya benar kan. Benar. Barang baru kan pasti ada. Jadi ada awalnya. Ada awalnya. Ada bangkunya dekat yang cipta tu. Yang pertama kan. Berarti Tuhan tu titik. Nah, benar Tuhan tu. Nah, tapi kalau dikaji di dalam masjid tidak hati ini. Tidak hati. Karena sudah pernah aku tanya. Iya. Hati. Itu Karena jangan itu. ini. Karena mereka tidak tahu dengan ayat ini, tidak dapat ayat ini. Awak macet setiap hari di depan masjid, depan mimbar pula. Iya kan ini. Malam Jumat ada itu. Nah, Sujud sejadah itu. iya al-insanu ini. Ini hal ata alal insani innum minad dari lam yakun syai'a maskuro. Nah, bukankah pernah datang kepada manusia itu waktu dari masa yang mana ketika itu belum bisa dikatakan sesuatu, belum bisa disebut. Nah, tadi kalau tidak duduk dengan guru ahlinya, tidak ketemu ayat ini nih maknanya ri. Apa dia maksudnya? Cak Nuri, Cak aku tidak asing setelah masuk ri karena kita telah pernah ngaji, pernah ngaji, tidak asing. Iya. Begitu ngomong itu kan, iya. Iya. Present itu kan nyambung dua ya tinggal. Ini maaf ngomong catatan almarhum Sekarni, Pak Karni, nah tulisan tangan, nah ini dinulis bapak tulis, nah disebutnya sini alam ahadiyat, latakin, laul mahfuz, kursi, langit, bumi, kalam belum ada. Sama kami dulu ngaji dengan Pak Karni, Iya. termasuk yang rumah tinggi. Nah, termasuk yang TK itu Mingan. Jadi sini dulu aku, Muri, Mingan, Juanda, Pak Haji. Itu siapa kiai yang ini sudah lah nyampe ini tuh kasih dengan tuh kalau aja. Cuman kalau ada komedi kalau katanya. Lumingan enggak, kata Lumi gua dengan tuh juga. Apalagi aku. Aku masih penting waktu itu. Kalau aku tidur ya. Nah, setelah ngaji dengan Zen aku tuh baru baca dikit-dikit. Lalu baru baca mengartikan ilah walau kata ilah ini. Tapi belum 100%. Karena kayak Zen tuh masih digantung cara dia ngajar kan. Langsung. Ayo om di masjid di langgar depan rumah Rio. Baru anunya, aku jengok juga masih itu. Itulah. Kayak doang. Iya, bertari-tari tadi. Iya, itu lagi. Iya, jangan gitu yang udah aneh. Dari-tari. Ya itu tadi buktinya mau Junubi. Lah dibeber kan ini. Lah dinyatu kan ini lagi nyantuk dikit. Apa itu tadi istilahnya? Nyantol dikit. Bukan nyenggol. Nyentuh.
Tentu dikit yang belum. Tapi ini dulu. Tapi yakinlah kalau ini kita renungi. Nah kaget waktu itu kepala berisinya bingung. Sholat di masjid itu ada perasaan tidak seger hatinya. Iya, karena bukan kalau kita nganggap motor udah. Iya. Kita duduk kita ini di mana sekarang nih? Nah, duduk kita tuh. Iya. Iya. Karena uang itu kapan ditanya dia galak. Kapan dia ngomong galak. Kak tahu mau mentah-mentahan dia galak. Tidak percaya. Pak Haji Toha tidak juga. Rodiman tambah. Rodiman nyingok kamu ngomong tuh lain. Iya. Bantoy. Iya. Nganggap kamu Iya. tenteng. Ah. Apa dia? Tahu aku. Jadi nggak ulasnya tuh. Iya ulasnya tuh kan. Tahu. Uang ini itu tidak dapat hidayah. Lah ngomong ke kalau jika sholat masih cak kita kelas 5, kelas 6 SD ada kita dulu belajar sholat disuruh guru sholat depan masih yang itulah dipakai sampai hari ini berhenti lah bagi juga sholat. Jangan ada juga sholat ada perubahan. Sampai umpama model ini. Kalau dulu kita ngitung 10 kurang 2 berapa? Kita dulu kan ngitung ini 10 bagi 2 apaan? Sampai kita masih nak itulah. Dah. Bengak nih enggak kan kemajuan berarti. Berapa anu Bang? 10 kali 2 gitu. Apaan? Otomatis lah maju udah lagi nak main ini. Ya kena hati tidak ada sholat mah itu. Nah, itu kena mengajung itu. Masih nak cek dulu lah. Iya masih yang guru ngajari dulu lah kan. Bener tidak nyalain cuman kan ada titik-titiknya masa aku tuh apa maksud sholat nih? Apa isi sholat ini? Kan ada. Kita sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Itu kan ada 12 tahun sekolah. Iya. Kuliahnya pulau. Bentilah juga mulai sehari ini bentilah sholat masing-masing yang dulu lah. Aku tahu loh di mantu masih cak dulu lah. Cuman uang ini gengsi. Oh iya. Gengsi nak belajar tuh. Aku pernah menjadi kalau semua umat itu betul juga masalah. Aku menjadi kalau semua umat itu bukan masalah juga. Iya. Ada pelatihan jadi imam di Masjid Agung ini nanti kita diundang pengajian dua. Kamu galak kita dulu aja ke sana aja ke yang ini be tidak pantas lagi katanya aku nak belajar nah bukan masalah ngaji nih aku dulu kan masalah jadi imam kan dulu kan ditapar imam contoh cak kemarin Kak Ujang kakaknya Muladi kemarin kita duduk kan yang penting kita sholat masuk udah jadilah itu gawe kebayang itu. Nah, jadi itu kan. Nah, emang iya kan? Iya gelah. Iya, jangan Udah, yang bantah lagi bener aja gitu. Bener lah itu kamu tuh. Padahal nih jelas. Paman liko ar-Rabbi, ya kan? Paman liko ar-Rabbi, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, paman ya'mal amalan solihah, kerjakan ibadah apa amalan-amalan yang baik. Tapi ingat, wala yusrik bi ibadi rabbi ahada. Jangan sekali-kali kamu berlaku musyrik menyandingkan aku dengan sesuatu, kata Allah. Nah, mak mano nak bertemu dengan Allah? Paman liko ar-Rabbi, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Jelas ayatnya. Ya kan? Maka kau ngomongkan di surat Al-Ahzab itu yang masalah apa namanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ujung ayat itu liman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Itu contoh, artinya itu contoh bagaimana cara Rasulullah itu. Ini juga tadi yang dicontoh cara tidur Rasulullah, cara berbini, cara makan Rasulullah. Memang benar segala perbuatan Rasulullah itu sunnah, tapi itu sunnah kecil itu. Sunnah yang ditekankan di situ tuh lima. Iya, sunnah yang ditekankan di situ liman kana yarjullah
wal yaumil akhir. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah di hari akhir. Itu. Wa zakarasma wa zakarallahu katsira. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Itu. Ayatnya ada. Itu ini bukannya sengaja-ngaji banyak kan? Ada dasar. Sudah ada itu Sayyidina Ali itu. Aku nih bawa 2 kantong ilmu. Ilmu ini tidak baca, tidak sampai harus disampaikan. Iya. Yang siko ini kamu tuh sampai ke sebelah. Oh iya. Lah ilmu ini lah. Benar. Ilmu ini mentaro kan di Iya. situ banyak gembok wong kita kemarin kan. Iya. Dia ini mang kelurus ke kamu tuh. Nah, jadi kok ilmu ini. Nah, kata Sayyidina Ali, man katama ilman ne li jami'i minan nar. Barang siapa menyembunyikan ilmu ini akan dikekang dengan api neraka. Maksudnya ini menjadi kamu tadi yang segumpal tadi. Ini nih harus disebar harus diajar ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, sing satu ilmu ini apalagi apanya? Walillahi ma'arimu fala tatakuha. Yang satu ini ada rasio bagi Allah. Barang siapa menyebarkannya, nah niscaya. Nah, kira-kira itu syaratnya tuh. Kalau yang ini tuh kalau yang ini walau satu ayat itu. Iya. Ini malah justru barang siapa yang menyembunyikan ini, maka dikekang oleh Allah dengan api neraka, menyembunyikan ilmu syariat ini tadi. Maksudnya sebarlah. Ya kan? Untuk banyak. Ini. Maka disambung dengan hadis balighuni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Nah, sambungan hadisnya itu kan. Tapi kalau yang ini walillahi maharimu fala tatakuha. Bagi Allah itu ada yang haram, rahasia yang sudah dikeluarkan kira-kira itu. Yang satu ini. Kalau aku keluarkan kata Sayyidina Ali, niscaya aku bunuh habis sambil nunjuk ke leher kira-kira itu. Aman yang inilah. Ya terbukti. Itu. Sesitinya Betul. halas kan. Tuh. Tidak boleh disebarnya, baru dia ngomong dewe baik. Napun doang. Iya. Maka sebenarnya kita nih duduk di kaji ini maka dilarang kita mengeksposnya. Kecuali bagi orang yang mau bertanya dan kepengen tahu. Apabila kita sudah tahu cukup kita dewe. Cuman kalau ada tahan-tahanan. Kalau ada tahan-tahanan itu. Ya neng kau. Kalau ada tahan-tahanan mulailah itu. Iya. Ini padahal sudah diomongkan. Apabila sudah tahu, maka dikatakan rahasia. Dikatakan rahasia itu tadi. Salah satunya itu. Kalau kita sudah tahu rahasia kita. Konsumsi pribadi. Aku jenuri tadi banyak orang tidak ada yang duduk di ilmu ini itu tadi. Tidak nak pakai sorban, tidak pakai sal segala macam. Cak biasa baik. Nah, banyak itu. Karena itu tadi takut fitnah tadi, takut tadi kan. Ya seperti kita nyampe yang kemarin tuh, mau aja kamu orang 5 tidak setuju Rai. Ulasnya tahu. Ya jelas bagi dia. Sebenarnya bukan salah dia, Mang. Salah kita berdua sebenarnya. Kamu keren dong itu salah kami juga ini. Uang tidak nyambung. Uang tidak ada di situ. Kita ngomong itu, enggak? Otomatis. Jadi kita balik ya. Ayo. Jam 1. Ya. Oke. Ini jauh galau masalahnya.